Sudah siap semua? Teman-teman udah siap semua? Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Siap semua ya? Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Ada berapa orang yang tidak hadir? Nggak tahu, Bu. Ada banyak ya. Nggak apa-apa. Semoga yang belum bergabung nanti akan bergabung segera ya. Hari ini dan materi pembelajaran yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin sama Pak Arif belajar tentang apa? Hukum HES. Yes. Oke. Cara mau kimia ya. Semoga teman-teman apa yang sudah diajarkan pertemuan yang minggu lalu tidak adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan konsep laju reaksi dan reaksi kimia dan menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Ini sebelum kita memulai materi utama, kita mempelajari tentang teori tumbukan, di mana teori tumbukan ini menjelaskan bahwa suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi. Akan tetapi, pada proses tumbukan yang terjadi, ada yang menghasilkan reaksi dan ada yang tidak menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Kita lihat videonya ya, biar kalian terbayangkan apa itu teori tumbukan. Ketika kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk. Tadi sudah melihat videonya? Sudah. Sudah. Nah, tadi kan faktor dari tumbukan efektif itu dipengaruhi oleh dua, yaitu energi kinetik partikel dan arah partikel. Nah, energinya ini yang dimaksud yaitu energi yang cukup, memiliki energi yang cukup, dan arah partikel yang benar. Kalian pasti pernah melihat pengkaratan besi. Pernah melihat dong ya? Nah, selanjutnya ada pembakaran kembang api. Pasti kalian juga pernah menyalakan kembang api. Di sini, kalau kita lihat, pada pengkaratan besi, kita membutuhkan waktu yang lama untuk besi menjadi berkarat. Sedangkan pada pembakaran kembang api, ketika kembang api dinyalakan dengan korek api, kembang api tersebut langsung bereaksi, langsung keluar percikan api. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya. Ada yang tahu perbedaannya apa? Di mana? Laju reaksi. Ya, kelajuannya berbeda ya. Yang satu berlangsung cepat dan yang satu berlangsung lambat. Bisa diartikan, laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Tadi kan mengukur cepat lambatnya suatu reaksi ya, berarti terjadi perbedaan laju reaksi. Nah, pada reaksi kimia memiliki laju reaksi yang berbeda-beda. Cepat lambatnya suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, kakak akan menampilkan sebuah video di mana merupakan contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya. Experiment of the effect on surface area of the reactant opposed to the reaction on the rate of the chemical reaction. Breaking down of substance increases its surface area. This can be proved by the following experiment. Put two equal masses of zinc, one in the form of a block. Oke, di sini ada zinc berupa powder atau serbuk dan ada zinc yang berupa kepingan. Yang selanjutnya nanti akan direaksikan larutan HCl. Oke, keduanya dilarutkan dengan HCl. Ini
perbedaan di sini. Tadi kita udah lihat ya, pada percobaan pertama di sini ada zinc yang dalam bentuk serbuk dan ada zinc dalam bentuk kepingan. Ketika direaksikan dengan HCl, mana yang lebih cepat bereaksi? Ada yang bisa jawab? Powder is faster, completed in shorter time. Zinc powder. Zinc yang dalam bentuk powder. Ya, benar ya. Ada yang tahu nggak kenapa bisa yang bentuk powder yang cepat bereaksi? Oke, karena ada faktor dari luas permukaan. Di mana di sini kita yang satu menggunakan zinc dalam bentuk powder, yang satu zinc dalam bentuk kepingan. Di sini yang memiliki luas permukaan yang lebih luas ialah zinc yang dalam bentuk serbuk. Nah, dalam luas permukaan, yaitu semakin luas permukaan bidang sentuh partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Nah, tadi yang dalam bentuk serbuk kan kecil-kecil ya. Nah, itu lebih sering terjadi tumbukan dengan ion HCl, sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat daripada yang bentuk kepingan. Kalau yang pada bentuk kepingan, itu hanya bagian luarnya saja yang bertumbukan dengan ion HCl, sehingga tidak merata ke dalamnya. Jadinya reaksinya berlangsung lambat. And water. As the tablet dissolves in water, a reaction occurs between aqueous citric acid and sodium hydrogen carbonate to form sodium citrate. Oke, di sini ada vitamin C yang dicampurkan dengan air dalam keadaan dingin dengan keadaan panas. Kita lihat ya, kedua reaksinya seperti apa. Di sini tadi, pada suhu yang lebih tinggi, lebih cepat melarutkan vitamin C. Sudah tahu ya, pasti karena perbedaan suhu. Yang satu pada gelas pertama, yaitu gelasnya dalam keadaan air dingin, sedangkan pada gelas yang satunya lagi, airnya air panas. Nah, pada suhu yang tinggi, partikel bergerak bebas. Energi kinetiknya bergerak cepat, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Semakin besar frekuensi tumbukan terjadi, maka kemungkinan tumbukan efektif mampu menghasilkan reaksi yang semakin besar. Makanya kenapa di sini vitamin C yang di dalam air panas lebih cepat bereaksi, karena partikelnya bergerak bebas, energi kinetiknya bergerak cepat, sehingga sering terjadi tumbukan dengan vitamin C. Makanya vitamin C-nya lebih cepat bereaksi. Selanjutnya ada pengaruh konsentrasi. 20 ml larutan HCl 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Oke, tadi kita bisa lihat ya, pengaruh konsentrasi. Di situ kan tadi, apa tuh, HCl ya? Ada HCl yang tabung pertama ada HCl yang konsentrasinya 1 molar. Dan pada tabung kedua, HCl-nya 2 molar. Dan tabung ketiga, HCl-nya 3 molar. Yang lebih cepat bereaksi yaitu pada keadaan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu pada tabung yang berisi HCl 3 molar. Nah, hal ini terjadi karena zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih cepat dibanding zat-zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibandingkan dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Nah, berarti semakin tinggi konsentrasi, semakin besar laju reaksinya. Sambil dimasukkan, sambil popotnya dinyalakan. Kita perhatikan apa yang terjadi pada kedua gelas ukur tersebut. Terakhir yaitu faktor dari katalis, di mana katalis suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tetapi pada akhir reaksi tidak ikut bereaksi, jadi dapat diperoleh kembali. Nah, fungsinya dari katalis ini itu menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ditambahkan ke dalam suatu reaksi, maka reaksinya akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Yang video terakhir itu yang sebagai katalis apa? Sabunkah atau KI kah? Ada yang tahu yang sebagai katalis? Pada video terakhir yang menjadi katalis ialah KI, yaitu mempercepat lajunya reaksi. Kan tadi ada 2 tabung ya, yang satu berbusa banyak, yang satu tidak memberikan reaksi. Oke, nah hasil reaksi yang tadi pengaruh dari katalis.
Di sini KI-nya tidak ikut bereaksi karena dia hanya membantu saja, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Tadi kan kakak sudah memberikan video tentang faktor-faktor laju reaksi. Sudah paham? Kalian bisa buka LKPD yang kakak berikan di grup. Nah, kalian coba kerjakan nomor 1. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sudah dilihat LKPD-nya? Kakak kasih waktu 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Semuanya sudah selesai mengerjakan. Hanya nomor 1 saja ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang bisa? Di sini sudah jelas ya. Ada clue-nya. Di sini pembakaran kayu berukuran besar dan pembakaran kayu berukuran kecil. Ya. Nah, Luas permukaan kah? siapa yang berani jawab? Mutia. Ya. Faktornya luas permukaan. Luas permukaan. Coba tolong di... Karena kalau kayu yang dipotong kecil-kecil akan lebih cepat terbakar. Bukan sih? Benar begitu? Ada yang sama jawabannya? Apa ada yang beda? Jawabannya ada yang beda? Oke, benar ya yang dikatakan oleh Mutia. Di sini adanya faktor dari luas permukaan. Udah jelas ya? Pada pembakaran besar ini lebih lama karena ukurannya terlalu besar. Sedangkan pada pembakaran kayu berukuran kecil, ini lebih mudah api bereaksi dengan kayu. Tuh, oke. Nah, dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa aja sih faktor-faktor dari laju reaksi? Faktornya 1, luas permukaan. Siapa itu? Ayo, siapa yang ngomong tadi? Kakak mau tahu. Mutia yang ngomong ya? Silakan Mutia. Faktornya ya, Kak? Ya, faktor-faktornya. Yang pertama, luas permukaan. Ya, terus? Terus suhu. Ya, terus? Konsentrasi. Ya, terus? Benar, konsentrasi. Terus sama katalisator. Ya, benar. Katalisator ya, terakhir katalis. Nah, benar yang dikatakan Mutia. Makasih Mutia, bagus sekali jawabannya. Tandanya membuktikan bahwa Mutia menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, kakak rasa pertemuan hari ini kita cukupkan. Kalau ada yang belum dipahami, nanti kakak kasih link media pembelajaran yang kakak buat. Nanti kalian bisa belajar materi hari ini, bisa mengulang lagi. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Arief. Tuh. Untuk pembelajaran hari ini kakak cukupkan. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Oke, kakak pimpin doanya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila tadi kakak ada salah kata atau terkendala jaringan. Semoga teman-teman semua ilmu yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.